Artinya apa? Apapun pilihan kata kita sebenarnya ada banyak masalah. Karena tadi menurut kitab hikam manusia itu siapa? Orang yang saat baik saja itu ada jeleknya. Kalau kamu mencintai seseorang karena dia baik, berarti suatu saat kalau tidak baik kamu tidak cinta. Bukan karena kemanusiaan. Kalau kamu menyembah Allah karena surga, andikan Allah tidak bikin surga, berarti kamu tidak menyembah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lakunya itu ya di acara-acara kecil itu. Ya kalau kiai besarnya datang pasti ini enggak keduman itu. Jadi acara manakipan kok kiai besar datang, wong jadi lakon itu benda ada acara gitu saja kok yang besar datang pasti jadi tidak laku itu. Ada acara seminar di SMP kok yang datang rektor Unifek itu kan terus enggak payu yang narasumber kecil-kecil itu. Jadi dibalik datang yang niatnya merakyat justru menutup atau memahjubkan orang-orang yang harusnya jadi aktor di situ. Itu kan ibarat kita bikin toko besar di daerah-daerah tertinggal. Niatnya baik supaya daerah itu maju, kebutuhannya terpenuhi. Tapi ini yang retail-retail kecil menjadi terancam. Nah, di sini terus ada kearifan dalam kitab hikam yang dijelaskan itu. Manusia itu siapa? Manusia itu orang yang saat baik saja itu ada jeleknya, apalagi saat jelek. Dulu bapak saya sering guyon itu, kalau ada imam masjid istiqomah jadi imam terus. Sampai tua jadi imam tuh. Kan seringnya dipuji istiqomah. Tapi kata bapak saya itu, ya gara-gara dia ini istiqomah itu tidak ada kader. Sampai orang lain frustasi jadi imam. Jadi di balik istiqomahnya ini sebetulnya memahjubkan sekian kader imam gitu. Karena terus orang lain jadi imam nggak berani gitu. Dan akhirnya nggak ada kaderisasi. Tapi misalnya dia pelin-pelan juga tidak baik. Masa imam kok pelin-pelan kadang hadir kadang tidak. Orang yang terlalu mencintai istri juga gitu. Kalau terlalu harmonis pasti ibunya terancam, saudara-saudara keluarganya terancam, sehingga hubungan sosialnya dengan keluarganya kurang baik. Begitu juga dengan teman-temannya. Tapi kalau agama menyarankan dengan istri tidak mesra juga keliru. Masa menyarankan begitu? Tapi kalau terlalu mesra pasti hak-haknya yang lain terganggu. Nah ini yang disebut muhasabah. Muhasabah itu kata kitab hikam, kita harus mengevaluasi bahkan dalam hal-hal yang tadi, yang baik. Termasuk dalam kitab itu dijelaskan bahkan minta surga saja atau minta neraka itu ya kadang-kadang kurang baik. Bukan karena mintanya yang kurang baik begini. Orang soleh, ini cerita orang soleh. Nanti orang-orang yang soleh itu kalau ketemu Allah itu masih digojlok lah, masih agak-agak disalahkan gitu. Kenapa kamu ibadah terus gitu? Gusti karena saya ingin masuk surga. Yang satu ditanya, kenapa kamu ibadah serius? Karena saya takut masuk neraka. Akhirnya Allah ngendikan masyhur itu dalam hadis. Laulam akhluk jannatan wala naron, alam akun ahlan an uto'a. Lalu andaikan saya tidak bikin surga atau neraka, lalu kamu tidak nyembah saya. Berarti kamu nyembah saya karena saya bikin surga, saya bikin neraka. Andaikan saya tidak bikin surga atau bikin neraka, berarti kamu tidak nyembah saya. Kaget orang soleh ini. Padahal Allah selalu Tuhan meskipun tidak bikin surga dan tidak bikin neraka. Tapi orang bisa baik itu karena dimotivasi ada surga dan neraka. Tapi andaikan kita menyembah Allah karena surga karena neraka, problemnya lalu kalau Allah tidak bikin surga apa neraka, apa kita terus tidak baik? Tidak menyembah Allah. Sehingga kalau di Quran itu ada fattakun nar, tapi ada fattakun ya ulil albab. Takutlah kepada saya kalau kamu punya akal. Jadi takutnya bukan kepada tidak masuk surga atau takut masuk neraka, tapi takutnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga hubungan kita dengan istri. Tidak muji istri itu gimana? Kita misalnya ditanya, kenapa kamu mencintai istri kamu? Karena dia cantik, karena dia baik. Sebenarnya kalimat itu bahaya. Bahayanya adalah berarti suatu saat Mas aku naik serayu kira seneng aku. Tapi kebetulan rata-rata istri ini diomongin gitu tuh bangga. Karena dipuji cantik. Padahal sebenarnya ini masalah. Kalau mencintai karena cantik, suatu saat pasti tidak cantik. Allah meskipun andaikan Allah tidak bikin surga, tidak bikin apa? Neraka. Nah, evaluasi-evaluasi seperti ini itu dibutuhkan muhasabah. Karena kita bernegara sampai sebaik ini itu barokahnya ilmu, barokahnya tawadhu. Tawadhu itu tidak pernah menvonis bahwa kelompok lain atau orang lain itu lebih baik ketimbang kita.
Saya punya contoh. Saya punya santri banyaklah cerita-cerita seperti ini yang tidak pati alim. Barokahnya ndak alim itu hidup di daerah-daerah tertinggal. Begitu juga di kampus lah. Gara-gara dia tidak kumplot mungkin atau mahasiswa biasa mungkin hidup di daerah-daerah tertinggal. Barokahnya apa? Karena hidup di daerah tertinggal. Semuanya dia itu pionir, heroik. Bikin masjid sendiri, nyari-nyari tanah sendiri. Ya sudah, akhirnya dia pendiri masjid. Begitu juga anak-anak mahasiswa yang di kampung-kampung tertinggal, mungkin dia mengadakan pipanisasi dari gunung atau apalah bantu masyarakat yang semuanya dia serba pionir. Tapi kita yang mungkin elit, beberapa santri yang pinter mungkin karena juara tahfidz atau juara apa terus diumrohkan ke Mekah. Terus kalau ngaji di masjid mungkin ya disangoni pakai uang kas masjid. Begitu juga kalau kita kumplot mungkin beasiswa dapat dari negara kita kuliah di Jerman, di Amerika. Nah nanti pertanyaannya ketika di akhirat itu bejo yang santri yang nggak pinter tadi. Karena dia statusnya itu pendiri masjid. Mengadakan masjid dari tidak ada menjadi ada. Sementara kita yang terhormat kadang-kadang hisabnya berat. Kamu ini kiai kok dapat salam template dari uang masjid. Jadi hubungan kita dengan ibadah itu mendapat, yang santri dapati pinter memberi. Mahasiswa juga gitu, mahasiswa yang kurang pinter itu hubungannya dengan negara memberi. Ada daerah tertinggal yang dia sebagai pemberinya. Pemberi itu artinya mengatur daerah situ yang tertinggal punya akses jalan barokahnya dia, punya mata air barokahnya dia. Kadang-kadang yang pinter hubungannya dengan negara mendapat. Nah di sini namanya muhasabah. Jadi ya tapi terus kita menyariatkan kalau gitu goblok saja Gus ya, jangan masa goblok disyariatkan gitu. Tapi kalau andekan semuanya pinter tuh ya kacau. Dunia ini ya kacau. Karena hubungannya pasti inginnya mendapat, bukan memberi. Nah, barokahnya hal-hal seperti ini alhamdulillah di Indonesia TV-TV itu juga sering memberi penghormatan kepada orang-orang yang pionir di daerah-daerah tertentu.